Senin malam, Ineos merilis video yang menampilkan sorotan minat olahraga mereka. Perusahaan tersebut merupakan mitra utama tim F1 Mercedes, pemilik klub Liga Super Swiss Lausanne Sport, dan mitra performa All Blacks dari Selandia Baru. Ketiga tim tersebut menikmati akhir pekan yang positif, tidak seperti United. Dan untuk merayakannya, Ineos mengunggah montase video berisi gambar-gambar beserta judul "Poin ganda di Meksiko untuk Mercedes AMG F1, Lausanne mendominasi 3-0, dan All Blacks membuka tur utara mereka dengan kemenangan atas Jepang." Menariknya, meskipun merupakan paket sorotan, kekalahan United dari West Ham juga disertakan. Video tersebut juga memperlihatkan posisi setan merah yang rendah di klasemen Liga Prima. Pernyataan singkat United tersebut memberi penghormatan kepada upaya Ten Hag sejak ia mengambil alih pada musim panas 2022. Mereka juga mengonfirmasi penunjukan Van Nistelrooy sebagai pelatih sementara untuk masa mendatang. Erik ten Hag telah meninggalkan perannya sebagai manajer tim utama Manchester United. Bunyi pernyataan tersebut menjadi misteri sebab tidak dinyatakan bahwa Erik dipecat atau diberhentikan. Erik ditunjuk pada April 2022 dan membawa klub meraih 2 trofi domestik, memenangkan Piala Carabao pada 2023 dan Piala FA pada 2024. Lanjut bunyi pernyataan tersebut. "Kami berterima kasih kepada Erik atas semua yang telah dilakukannya selama bersama kami dan mendoakan yang terbaik untuknya di masa mendatang." Ruud van Nistelrooy akan mengambil alih tim sebagai pelatih kepala sementara, didukung oleh tim pelatih saat ini, sementara pelatih kepala pengganti sedang direkrut. Kepindahan Ruben Amorim ke Manchester United dari Sporting Club de Portugal dilaporkan hampir selesai, dan klub Portugal tersebut sudah menunjuk penggantinya. Hal itu menurut media Portugal O Jogo, yang melaporkan bahwa João Pereira, pelatih tim B Sporting, adalah orang yang saat ini diincar untuk menggantikan Amorim. Negosiasi antara Manchester United dan Sporting telah berkembang pesat, dan laporan di Inggris dan Portugal meyakini kesepakatan akan segera tercapai. O Jogo mendukung hal itu dengan menyatakan bahwa kepergian Amorim ke Old Trafford hampir selesai dan Sporting telah menunjuk penggantinya. Pereira saat ini bertanggung jawab atas tim B, tetapi bekerja dengan model taktis yang sama seperti tim utama. Yang berarti ia terbiasa dengan gaya permainan dan dapat melangkah maju dengan mulus. Bahkan, ia telah menerima pujian dari Amorim atas karyanya dalam sistem tersebut. Sementara kesepakatan sedang dinegosiasikan, Amorim melanjutkan pekerjaannya dengan tim utama Sporting, dan CNN Portugal melaporkan bahwa ia melakukan perjalanan hari ini dengan tim utama ke Akademi Alcochete milik klub tersebut. Ia mempertahankan rutinitas yang telah direncanakan sebelumnya, menjelang pertandingan malam ini dengan Nacional di Piala Liga. Ia telah berada di sana sejak pukul 10 pagi, setelah tiba di bus tim bersama para pemain, dan fokus pada permainan meskipun menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Perjalanan Ruben Amorim sebagai manajer terbilang sangat cepat dan penuh peristiwa. Setelah baru memulai karir kepelatihannya di divisi ketiga Casapia pada tahun 2018, pindah ke tim B Braga berlangsung selama 3 bulan, sebelum dia didorong ke ruang ganti tim utama mereka pada Januari 2020. Setelah tugas yang sangat sukses di mana dia memenangkan 10 dari 13 pertandingannya, Amorim diburu pada bulan Maret oleh Sporting, yang sedang mencari manajer kelima mereka, dalam waktu kurang dari 2 tahun. Tempat keempat pada 2019-2020 diikuti musim berikutnya, oleh gelar Liga pertama klub setelah 19 tahun berpuasa, di musim penuh perdananya, dan saat itu dia baru berusia 36 tahun. Sporting juga telah memenangkan 2 Piala Taça da Liga, Piala Liga Portugis, di bawah Amorim. Tetapi prestasi yang paling mengesankan adalah kembalinya mereka ke dominasi domestik setelah bertahun-tahun tertidur tanpa perlawanan.
Amorim membawa Sporting meraih gelar Liga pertama selama 19 tahun pada 2021-2022, diikuti dengan kemenangan lain musim lalu, dan memiliki 9 kemenangan dari 9 laga bersama Sporting, yang membuat mereka duduk di puncak teratas Liga Primeira musim ini. Bahkan memperhitungkan ketidakseimbangan kualitas Primeira Liga, tim yang membanggakan, secara statistik, Sporting adalah salah satu tim dengan serangan terbaik, penciptaan peluang 95 dari 99, dan pertahanan terbaik, mencegah serangan 97 dari 99, menunjukkan bahwa manajer mereka pasti memiliki efek yang positif. Secara gaya, 3-4-3 Amorim, atau lebih khusus lagi, 3-4-2-1, dibangun di atas penguasaan bola yang tinggi, pendekatan serangan yang fleksibel, dan fondasi pertahanan yang kuat. Kedatangan striker Victor Gyökeres musim lalu menyebabkan gaya serangan direct yang lebih transisional. Hal ini juga menyoroti bagaimana kemampuan Amorim untuk memaksimalkan gaya permainannya dengan beradaptasi pada kemampuan para pemainnya. Amorim telah menunjukkan komitmennya untuk membawa para talenta muda ke tim utama, termasuk Gonçalo Inácio, Matheus Nunes, Nuno Mendes dan Ousmane Diomande, dan telah berhasil meningkatkan kualitas tim dengan sumber daya yang dia miliki. Bruno Fernandes pindah ke Manchester United kurang lebih sebulan sebelum penunjukan Amorim. Tetapi Mendes ke Paris Saint-Germain, Nunes ke Wolverhampton Wanderers, Pedro Porro ke Tottenham Hotspur, Manuel Ugarte juga ke PSG, dan Joao Palhinha ke Fulham, adalah beberapa pemain berbakat hasil didikan Amorim sebelum dijual dengan mahar yang tinggi. Salah satu kritikan terbesar terhadap Ten Hag selama ia berada di Old Trafford adalah bahwa pelatih asal Belanda itu gagal menerapkan identitas yang jelas. Ineos harus mencari manajer yang memiliki filosofi dan gaya bermain yang jelas. Dalam diri Amorim, mereka yakin mendapatkan itu. Pertama, penggemar United dapat mengharapkan perubahan formasi. Di bawah asuhan Ten Hag, United seringkali bermain dengan formasi 4-2-3-1, tetapi Amorim telah meraih kesuksesan besar dengan sistem 3-4-2-1 di Sporting. Mengingat pilihan United di bek tengah, termasuk pemain yang direkrut pada musim panas Matthijs de Ligt dan Leny Yoro, sistem 3 bek dapat cocok dengan skuad saat ini. Bermain melebar dalam sistem Amorim datang melalui bek sayap, yang seringkali diinstruksikan untuk bermain tinggi, yang memungkinkan dua pemain penyerang di kedua sisi penyerang untuk masuk ke dalam bek sayap lawan. Amorim adalah penggemar sepak bola ofensif yang spektakuler, dengan banyak gol, dominasi, dan kontrol. United kesulitan mencetak gol di bawah asuhan Ten Hag musim ini, tetapi taktik Amorim hampir menjamin peluang, dengan tim Sportingnya mencetak 30 gol dalam 9 pertandingan musim ini. Formasi Amorim berkembang pesat dalam 3 cara berbeda. Seperti dilansir The Times, Sporting pada 2023-2024 berada di peringkat persentil ke-95 untuk penciptaan peluang, persentil ke-98 untuk pencegahan peluang, dan persentil ke-98 untuk ketahanan terhadap tekanan. Jika dibandingkan dengan 7 liga top Eropa, sistem 3 back-nya memberikan tubuh ekstra saat membangun dari belakang, tetapi juga memastikan bahwa pertahanan tidak pernah kekurangan pemain. Diperlukan 2 gelandang yang energik untuk menghubungkan pertahanan dan serangan. Tetapi dalam diri Ugarte ia memiliki gelandang yang pernah bekerja dengannya sebelumnya dan dapat dipercaya. Mungkin butuh waktu bagi skuad United untuk menyesuaikan diri dengan sistem 3-4-2-1 Amorim, tetapi personel yang tersedia sebenarnya cocok dengan formasinya. Skuad sudah memiliki 3 bek tengah hebat dalam bentuk De Ligt, Yoro, dan Lisandro Martinez. Sementara Harry Maguire juga berkembang pesat dalam formasi 3 bek sepanjang karirnya. Dengan Ugarte dan Bruno Fernandes, Amorim memiliki 2 mantan pemain Sporting yang dapat memberikan keseimbangan yang baik dalam menyerang dan bertahan,
sementara Kobbie Mainoo juga dapat berkembang dengan perlindungan yang lebih baik di belakangnya. Rasmus Højlund dapat menjadi kelas dunia di bawah Amorim jika pelatih Portugal itu dapat membantunya beradaptasi dengan peran yang dimainkan Victor Gyökeres di tim Sportingnya.